Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan wa busyra lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah. Taib ayuhal ikhwah al-ahibah ayuhal ikhwah al-ahibah insyaallah fi hadza sabah lil liqa as-sani pada pagi ini di sesi yang kedua nanu sanastamir al-mabhas kita akan melanjutkan pembahasan fi i'rabil Quran dalam i'rab Al-Quran. Taib fil ams laqad bahasna anil basmalah an i'rabil basmalah. Kemarin kita sudah membahas tentang i'rab dari basmalah ya. Al-ayatu al-ula fi suratil Fatihah. Ayat pertama di surat Al-Fatihah. Insyaallah al-yaum nahnu sa nastamir ilal ayah as-saniyah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke ayat kedua ya. Mohon Anda tampilkan terlebih dahulu ayatnya. Terlihat di layar, Erika? Kemarin kita sudah mempelajari tentang i'rab Al-Quran ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas ya di huruf jar ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wal anakhtu ilal ayat asaniyah min hadhihi surah. Qala Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua surat Al-Fatihah ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita perhatikan di sini ya, Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu hanya milik Allah Rabbil Alamina. Rabbil Alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Dalam pembahasan ilmu nahu, fi madati ilmin nahwi, ya, dalam bahasan ilmu nahu, seperti biasa, untuk mengetahui suatu jumlah mufidah. Lima arifati i'rabi minal jumlah, supaya kita bisa mengetahui i'rab suatu jumlah. Al-awal, yang pertama, apa? Kita ketahui terlebih dahulu terkait anwa'il jumlah, tentang jenis jumlahnya. Dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira jumlahnya jumlah apa? Minal ma'ruf, lafaz itu kita sudah jelaskan bahwasanya annal jumlata tanqasimu ila ini. Bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua. Al-awal jumlatun fi'liyatun wasanin jumlatun ismiyatun. Yang kedua ada jumlah ismiyah. Iya. Nah, itu jelaskan, coba ada yang mau menjelaskan kembali al-farq baina al-jumlah al-ismiyah wal jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Sedangkan kalau jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Ya, singkatnya seperti itu ya.
Mawal jumlah mahiyal jumlah al ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim yang dirofakkan. Itu susunannya dari jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah susunan dari fi'il dan fa'il. Jadi ada dua pola dalam. Oh iya. Kalau dalam bahasa Indonesia, imma fil lughah al Indonesia hunaka uslub wahid. Itu ada satu pola, ada satu gaya bahasa saja, yaitu subjek predikat. Di bahasa Arab bukan hanya subjek predikat, tapi ada istilahnya mubtada dan khobar, ada fi'il dan fa'il. Kalau di bahasa Indonesia mubtada itu subjeknya, khobar itu predikatnya. Nah, itu bahasa Arab bisa dibalik, predikat didahulukan, disebutnya fi'il. Kalau fi'il fa'il berarti predikatnya didahulukan, predikat subjek, fi'il jadi predikatnya, fa'il jadi subjeknya. Kalau jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'il diawali fi'il. Kita lihat di ayat kedua ini, fil ayat atsaniyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira di sini itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena kata alhamdu terdapat alif lamnya. Alhamdulillah terdapat alif lamnya. Karena pada jumlah mufidah, pada kalimat ya, alhamdulillahirabbil alamin itu didahului oleh isim. Mana isimnya? Isimnya adalah alhamdu. Nah, alhamdu itu isim. Ciri isimnya apa? Ada alif lam gitu. Karena alhamdu itu isim, wal ismu fi awali jumlah min juz'un minal jumlah al ismiyah, adalah bagian dari jumlah ismiyah. Maka disimpulkanlah alhamdulillahirabbil alamin itu jumlah ismiyah. Nah, maka kita fokus pembahasannya kalau sudah ditentukan oh alhamdulillahirabbil alamin itu jumlah ismiyah, maka unsur dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Berarti kita menentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Apa itu mubtada? Mubtada itu al-ismul marfu'u al-ari anil awamil lafziyati, atau istilah lainnya al-ismul marfu'u fi awalil jumlah. Isim yang dirofakkan yang ada di awal jumlah, ya isim yang dirofakkan dibaca rofa. Salah satu ciri rofa itu domah misalnya. Isim yang dibaca rofa di awal di jumlah itu disebutnya mubtada. Al-misal contohnya, al-misal contohnya apa? Alhamdulillah. Ya di sini alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti mubtadanya mana? Alhamdu. Alhamdulillah menjadi mubtada. Alhamdulillah menjadi mubtada karena isim yang dibaca rofa berada pada awal jumlah. Berada pada awal jumlah ismiyah. Itu disebutnya apa? Disebutnya mubtada. Contoh lainnya, misalnya contohnya at-thalibu mahirun. Santri itu terampil ya. At-thalibu ainal mubtada al-mubtada min lafzi at-thalibu. Limaza? Di anna talib fi lafzi at-thalibu mahirun ismun marfu'un fi awali jumlatin ismiyatin. Isim yang dibaca rofa yang ada pada awal jumlah ismiyah. Atau contoh lainnya apa? Al-faslu wasi'un. Kelas itu luas. Al-faslu mubtada. Kenapa? Karena isim yang dibaca rofa. Apa ciri ropanya? Ciri ropanya domah. Kenapa ciri ropanya domah? Karena isim mufrad. Nah, jadi gitu secara alur. Suaranya kurang jelas? Ya, Ustaz. Kalau Aruna Ustaz.
Kurang Ustaz. Kurang. Putus-putus Ya. gitu. Sekarang masih putus-putus ya? Masih sih. Masih Ustaz. Ustaz suaranya kurang apa ya? Kecil tapi kurang jelas Ustaz. Ya. Nah, Sinyal. Bentar ya. Sudah sempat tuh. Sekarang masih putus-putus suara? masih agak putus-putus karena Masih sedikit. Sekarang masih gak? Sekarang masih terputus-putus? Sudah Ustaz. Sudah tidak. Jelas? Aruna jelas? Aruna? Erika? jangan cukup jelas. Iya. Ulang lagi ya. Jumlah dalam susunan jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Kita bisa mengetahui mubtada ya. Apa mubtada itu? Al ismul marfu'u ya. Isim yang dibaca rofa fi awali jumlatil ismiyati yang ada pada jumlah ismiyah. Nah, jadi kalau jumlahnya adalah jumlah ismiyah, maka isim yang dibaca rofa di awal jumlah ismiyah disebutnya mubtada. Contohnya apa? Di sini alhamdulillahi. Alhamdu isim dibaca rofa. Alhamdu emang ciri rofanya apa? Ciri rofanya domah. Kenapa ciri rofanya domah? Karena isim mufrad. Alhamdu isim yang dibaca rofa fi awali jumlah ismiyah, di awal jumlah ismiyah takunu mubtadaan, maka menjadi mubtada. Sampai sini paham nggak tentang mubtada? Kalau paham Ustaz. Insyaallah. Haruna paham? Pak Hinti? Belum tahu Ustaz, tapi yang dengerin aja dulu. Ya. Tapi sudah pernah belajar mubtada atau belum? Pernah belajar? Tapi paham? Pas belajar paham? Jadi aja ya, mubtada itu pokoknya isim yang dibacanya rofa ya. Salah satu ciri rofa itu domah dan posisinya ada di awal kalimat. Nah, itu mubtada. Salah satu susunan ya, penyusun dari jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah susunannya mubtada dan khobar. Wal khobar. Yang kedua apa itu khobar? Khobar itu adalah al ismul marfu al musnadu ilaihi. Isim yang dibaca rof. Tapi terkadang bukan isim juga. Terkadang ada juga khobar itu adalah berupa syibhul jumlah, berupa jar majrur, dzaraf madzruf. Kemudian ada juga berupa jumlah kembali, berupa jumlah pilih atau ismiyah. Tapi yang jelas khobar itu apa? Khobar itu adalah lafaz yang melengkapi makna mubtada.
Jadi mubtada tidak akan sempurna, tidak akan lengkap maknanya kecuali kalau ada khobar yang melengkapi makna disebutnya dengan khobar. Atau bahasa Indonesianya khobar adalah predikat gitu. Contohnya Al-Talibu nasyitun. Al-Talibu nasyitun. Santri itu rajin. Nah, kalau laukulna Al-Talib fahasab. Kalau kita hanya bilangnya santri saja, maka gimana? Maka itu belum sempurna, tidak sempurna pemahamannya. Kalau hanya bilangnya apa? Al-Talib atau santri. Kita juga tidak akan terlalu paham kalau hanya bilang cuma santri saja. Tapi makna itu bisa dilengkapi dengan memunculkan khobar. Emang santri itu seperti apa? Oh, atau libu nasyidun. Barulah kita paham. Dengan apa? Dengan adanya khobar. Mana khobarnya? Nasyid. Berarti nasyid yang melengkapi dari mubtada, yang melengkapi dari tolib. Atolibu nasyidun. Atolibu adapun santri itu, nasyidun itu rajin. Nah, gitu. Contoh lainnya. Nah, apa lagi? Pulpen itu panjang, al-qalamu tawilun. Al-qalamu mubtada, kenapa isim dibaca rofa di awal jumlah? Al-qalamu pulpen. Nah, kalau bicaranya hanya sekedar pulpen, tentunya itu ghair mafhum, tidak dipahami. Belum berupa jumlah mufidah. Maka kalau supaya bisa menjadi jumlah mufidah, harus dilengkapi mubtada, tidak akan lengkap sebelum ada khobar. Maka al-qalamu dilengkapi dengan khobarnya. Emang pulpen itu seperti apa? Tawilun itu panjang misalnya. Atau dilengkapi jadid baru. Al-qalamu emang pulpen itu gimana? Jadidun itu baru. Nah, maka lafaz jadid khobar. Ada contoh lagi misalnya al-mudarrisu. Kalau hanya bicara al-mudarrisu saja, itu belum difahami. Kenapa? Karena baru satu lafaz. Baru mubtadanya saja. Barulah kita bisa paham kalau ada khobarnya. Misalnya ditambahkan al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu guru. Emang kenapa guru itu? Fil fasli itu ada di dalam kelas. Ada dalam. Maka fil fasli menjadi khobar. Oh, khobarnya bukan fil fasli, tapi yadrusu. Al-mudarrisu, adapun guru, emang gimana guru itu? Yadrusu itu sedang mengajar, yudarrisu itu sedang mengajar. Oh, berarti yudarrisu sedang mengajar menjadi khobar. Meskipun fiil gitu, bukan isim. Al-mudarrisu seorang guru. Adapun seorang guru, apa khobarnya? Oh, misalnya khobarnya itu seorang guru itu apa? Di depan kelas, amamal fasli. Oh, berarti amamal fasli menjadi apa? Menjadi khobar. Sampai sini paham? Mubtada dan khobar. Paham, Ustaz. Paham. Aruna paham nggak? Arita paham nggak? Coba buatkan contoh yang lain selain daripada alhamdulillah atau contoh-contoh yang disebutkan dari mubtada dan khobar. Ada yang mau buat contoh? Aruna bisa buat contoh, Aruna? Sebentar, Ustaz. Yang tadi Ustaz jelas, Ustaz, yang misalnya
Ya. Al-qalamu tawilun, Ustaz. Yang contohnya Nah, seperti al-qalamu tawilun. iya. Al-qalamu tawilun, Oh, al-qalamu jadidun, al-qalamu apalagi. maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, itu ya. Gua contoh lagi sebanyak-banyaknya supaya benar-benar paham. Hmm. At-talibu zakiyun. Atau libu jati. Ya. Mubtadanya mana? At-talibu Khobarnya mana? zakiyun. Jati. Atau libu jati. Nah, terus buat contoh lain. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu dibuka. Terbuka. Oh, dibuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu maftuhun. Dibuka atau terbuka. Hmm. Hmm. Ustaz, Ya, Al-hajaru gimana? sakilun. Hmm? yang tiba Gimana? itu cuma 2 kata doang. Ya, angal akol kalimat lain. Atau bisa lebih. Minimal itu 2 kata. Tapi bisa lebih. Itu 2 kata itu tadi mubtada dan khobar. Kalau yang lainnya itu bisa lebih. Dalam satu jumlah itu bisa lebih dari 2 kata. Oh. Tapi minimal kata kata yang pertama mubtada ini diletakkan di awal jumlah, yang kedua yang melengkapi maknanya disebut khobar gitu. Oh. Khobar itu Al-hajaru yang sakilun. al-hajaru saqilun. Sakilun. Al-hajaru saqilun. Mubtadanya mana? Al-hajaru saqilun. Al-hajaru Khobarnya sakilun. saqil. Oke, lihat ya pembagian khobar. Khobar ya. Khobar itu tadi apa? Yang melengkapi mana mubtada ya. Jadi khobar yang melengkapi makna mubtada. Secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Secara teorinya. Satu ada yang disebut dengan khobar mufrad. 2 ada khobar ghair mufrad. Khobar terbagi 2, satu ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad itu adalah khobar yang berupa satu kalimat saja. Lafdun wahid, hanya satu kalimat. Khobarnya berupa satu kalimat. Contohnya apa yang tadi itu? Al-hajaru saqilun. Khobarnya saqil. Oh, berarti itu khobar mufrad gitu. Kenapa? Karena khobarnya hanya sebatas satu lafaz atau satu kalimat. Terlepas ya isimnya mau isim mufrad, mau isimnya isim musanna atau jamak. Tapi kalau satu lafaz ya itu apa? Khobar mufrad. At-thalibu zakiyun, at-thalibatu zakiyatun. Nah, zakiyun, zakiyatun itu apa? Khobar mufrad. Ada ghair mufrad. Ghair mufrad itu yang mana khobarnya itu bukan hanya satu kalimat. Ada apa saja? Satu, ada yang disebut dengan syibhul jumlah, ya. Syibhul jumlah. Yang kedua ada yang disebut dengan jumlah. Syibhul jumlah terbagi 2. Ada jar majrur ya. Ada jar majrur dan ada zorof. Zorof majrur.
Apa itu jar majrur? Jar majrur itu adalah susunan dari huruf jar dan isim setelahnya. Huruf jar ini sudah tahu saja. Dalam Min, kita ila, saat an, iruba, ba, kaf, lam. Nah, dan isim hmm. setelahnya min hadidin alal kitabi fil fasli misalnya. Itu jar majrur. Kalau zorof itu adalah kata keterangan waktu atau tempat. Keterangan waktu atau tempat. Itu namanya zorof. Contohnya apa? Amama di depan. Amama fasli. Ya. Waro'a di belakang. Waro'a tilmizi di belakang siswa. Itu zorof. Dan kata khobar itu bukan berupa mufrad, tapi berupa guer mufrad. Guer mufrad itu salah satunya ada jar majrur dan ada zorof majrur ibul jumlah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengungkapkan tadi itu ada kata apa? Atau libu santri. Atau libu. Atau libu ini kan baru mubtadanya saja. Isim yang dibaca ropa. Ini belum ada khobarnya. Nah, khobarnya bisa pakai jar majrur. Misalnya santri atau siswa. Emang siswa itu gimana? Oh, siswa itu di dalam kelas. Apa bahasa dalam kelas? Fil fasli. Fil fasli ini kan dua kalimat. Ada kalimat fi dan al-fasli. Fi ini jar, al-fasli majrur. Nah, maka fil fasli menjadi khobar. Khobarnya disebut apa? Khobarnya disebut khobar syibhul jumlah jar majrur. zorof. Oh, jumlah jar majrur. Oh, ibu santri itu gimana? Misalnya santri itu gimana? Coba pakai jar majrur lagi. Minal madrasah itu dari sekolah. Minal madrasah. Maka minal madrasah. Nah, ini menjadi khobar. Khobarnya apa? Berupa jar majrur gitu. Ada berupa misalnya amamal fasli di depan kelas. Itu kan kata keterangan tempat amama selain daripada huruf jar ya. Amamal fasli waro'a. Ada yang berupa jumlah. Kalau berupa jumlah ini ya, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang jumlah fi'liyah misalnya mubtadanya atau libu. Khobarnya pakai jumlah fi'liyah, pakai fi'il. Misalnya siswa itu sedang belajar atau libu yadrusu. Yadrusu kan ini jumlah fi'il, berupa fi'il. Maka khobarnya berarti apa? Khobar jumlah fi'liyah. Iya. Oh. Ada khobar jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu berupa mubtada dan khobar lagi. Misalnya apa? Atau libu jadi siswa itu gimana? Misalnya pakai khobar. Khobarnya pakai jumlah ismiyah lagi, ada mubtada khobar lagi. Nah, misalnya kita buhu jadi kita buhu jadi mubtada lagi ya. Jadidun jadi khobar lagi. Susunan dari mubtada khobar menjadi khobar mubtada atau libu. Adapun siswa ya jadi mubtada atau libu siswa kita dijadikan itu gitu ya dari
ada khobar mufrad, ghair mufrad, ada sibul jumlah, ada sibul jumlah, ada jar majrur, ada dzaraf. Yang jumlah ada jumlah isinya, ada jumlah isinya. Nah, kita perhatikan di sini ya, pada lafaz alhamdulillahi, alhamdu tadi menjadi mubtada. Alhamdu menjadi mubtada. Khobarnya mana? Yang menjadi mubtada mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu jadi mubtada, khobarnya mana? Kabarnya alhamdulillah. Alamin. Alamin. Alhamdu adapun puji yang melengkapi makna alhamdu kira-kira apa supaya kita bisa paham? Emang segala puji, alhamdulillah. Emang segala puji itu apa? Berarti apa khobarnya mana? Khobarnya berarti alamin. Kalau alamin seluruh alam, itu melengkapi tidak? Kalau lillahi robinya dibuang misalnya, adapun segala puji itu seluruh alam. Paham nggak? Adapun juga. Khobar itu yang berarti robi. Alhamdulillah adapun segala puji robi. Benar nggak momennya? Nggak tahu. Khobarnya mana berarti? Lillahi. Robi. Oh, lillahi. Kenapa lillahi menjadi khobar? Inilah yang melengkapi mana alhamdu. Kita bisa paham mana alhamdu ketika ada lillahi. Alhamdu segala puji. Dan gimana segala puji itu? Lillahi itu hanya Allah. Oh, kan jadi pikiran kita jadi paham. Oh, berarti segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdu subjeknya, mana predikatnya, mana yang menjadi pelengkap mana alhamdu. Lillahi itu hanya milik Allah yang melengkapi mana alhamdu. Paham nggak? Enggak. Setelah mubtada intinya ini jadi khobar. Kalau diterjemahkan ya secara mudahnya, alhamdu ya, mubtada itu cocok ketika dimaknai ada kata adapunnya. Adapun. Khobar karena yang melengkapi makna mubtada dimaknai adalah. Ada mana adalah atau itu. Coba, kalau alhamdu jadi mubtada, alhamdu adapun segala puji, itu kira-kira mana yang cocok? Itu hanya milik Allah, itu Tuhan, atau itu seluruh alam? Yang paling enak mana? Itu Allah. Allah. Bagi Allah. Allah. Ya, milik Allah. Allah. Itu milik Allah, kan gitu. Maka itu karena yang melengkapi mana mubtada itu alhamdu itu. Alhamdu adapun segala puji, emang gimana segala puji itu? Pakai predikatnya. Itu lillahi hanya milik Allah, lillahi jadi khobar. Oh. Kalau lillahi dibuang tidak akan paham. Alhamdu robbil alamin. Apa mananya gak paham. Tapi kalau kita membaca cukup alhamdulillah saja sudah paham. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi itu Allah itu sudah paham. Oh segala puji itu milik Allah. Ya yakfi cukup. Makanya itu saling melengkapi antara mubtada dan khobarnya. Tapi kalau khobarnya selain lillah misalnya jadi robi atau al-alamin. Ketika yang dipakainya mubtada saja gak akan paham. Alhamdulillah Robbi. Nah, gak nyambung. Alhamdulillah adapun segala puji, Robbi itu Tuhan. Wah, jadi musyrik atau alhamdulillah adapun segala puji, al-alamina itu seluruh alam. Apa maksudnya gitu kan gitu. Iya. Jadi jumlah minimal dalam jumlah ismiyah itu minimal itu ada mubtada dan khobar itu jumlah minimalnya. Maksudnya ketika yang dibacakan itu mubtada dan khobar saja itu mafhum dipahami.
Pokok ke depan ini ada Robil Awal, ada Romanil Kim, ada yang lain. Yaitu nanti ada lanjutan, ada keterangan-keterangan lainnya. Tapi yang pokoknya itu mubtada dan khobar, itu yang pokoknya. Ketika mubtada tidak ada khobar, tidak akan dipahami. Begitu juga khobar tidak ada mubtada, tidak akan bisa dipahami. Kalau yang lainnya, keterangan lain. Sama halnya tadi, alhamdulillahi kan sama sebenarnya polanya. At-tolibu fil fasli, at-tolibu mahirun, at-tolibu zakiyun. Ya. Al-kitabu tabi. Buku Al-kitabu apa? Al-qalamu alal kitabi. Pen di atas buku. Kan polanya sama. Al-qalamu litilmizi. Pulpen itu milik siswa. Kan sama. Mubtada khobar. Lillahi ini jadi khobar. Khobarnya khobar apa? Nah, lillahi terdiri dari dua kata. Satu ada kata li dan Allahi. Li dan Allahi. Li huruf jar, Allahi majrurnya. Lillahi. Maka khobarnya adalah khobar berupa jar majrur. Nah, ini materi-materi dasar ya. Jadi gimana kesimpulannya? Dalam surat Al-Fatihah ayat 2, alhamdulillahi, alhamdu mubtada, lillahi khobar. Khobarnya berupa jar majrur. Bisa dipahami nggak? Bisa, Ustaz. Aruna paham nggak, Aruna? Ustaz, yang tadi Ustaz bilang itu boleh ulangin lagi nggak? Yang mana? Yang tadi yang bilang